Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Oke, selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di sore hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini memang kondisi cuaca dan juga kondisi perekonomian di negara kita cukup membuat kondisi kesehatan, baik kesehatan fisik, kesehatan pikiran kita itu mungkin bermasalah pasti. Karena memang suhu udara saat ini sangat tinggi sekali ya teman-teman. Kisarannya biasanya kalau siang itu antara 33 sampai 35 derajat Celcius dan berasa seperti 39 atau 40 derajat Celcius berasanya. Itu kalau kita lihat di prediksi cuaca ya, di prediksi cuaca di Google. Tentunya banyak ya teman-teman juga yang mengalami masalah perekonomiannya, karena memang saya punya beberapa teman juga kabar juga usahanya banyak yang macet, yang bekerja juga ada yang pemotongan gaji karena memang produksi usahanya lagi bermasalah gitu kan. Bahkan ada juga teman-teman yang terkena PHK. Nah di saat-saat seperti ini memang teman-teman, saat ini banyak orang yang terkena sakit ya teman-teman, sakit. Bahkan nggak cuman kemudian sakitnya yang medis, juga ada juga yang sakitnya mungkin psikis atau non medis juga gitu kan. Nah kalau kita ngomong balik ke sakit, sebetulnya ya teman-teman, sebelum kita pergi ke ahli pengobatan, yaitu rumah sakit ataupun tempat-tempat praktek dokter, sebetulnya yang pertama kita lakukan adalah kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Karena yang lainnya itu kita pergi ke puskesmas, ke rumah sakit ataupun ke praktek dokter, itu sebetulnya kita bagian daripada ikhtiar dari tawakal, kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terpenting adalah pertama kali pondasinya gitu kan, ketika kita mengalami sesuatu mudarat, kesulitan gitu kan, intinya sebetulnya pikiran kita nomor satu itu kita yakin bahwasanya hanya yang bisa menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi difirmankan di ayat suci Al-Quran ya, yang bunyinya sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyamsaskalallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bihairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Yang artinya sebagai berikut: wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menimpakan suatu dur ataupun kesulitan gitu kan, mara bahaya pada kalian, pada engkau, fala kasifalahu ilahu, maka nggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya wa iyamsaskallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada kalian kebaikan, sungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahwa wal qahiru fawqa ibadi, dan Dia berkuasa atas hamba-hambanya. Wal hakimul khabir, dan Dia Maha adil lagi Maha mengetahui sesuatu. Nah ini ya teman-teman konsepnya. Jadi ketika kita mengalami sakit, sebetulnya kita memang berharapnya pertama kali sebelum kita berangkat gitu kan untuk berikhtiar, berusaha di jalan sunatullah, kita tanamkan ya bahwasanya ketika timbul mara bahaya gitu kan, itu sesungguhnya hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghilangkan daripada mara bahaya tersebut.
Bayangkan berapa banyak ya kemudian yang dokter ataupun profesor yang kemudian saya pernah dengar ya, ada seorang profesor yang ahli, dia seorang diabetologis gitu kan, itu guru besar di salah satu universitas tertua di Indonesia. Kebetulan teman saya juga sempat belajar di situ, ngambil spesialis, dokter spesialis, dan dia mengatakan, teman saya itu diabetologi, bahwasanya profesor pengajar dia pun terkena diabetes, dan sampai itu juga sampai dengan terakhir dia juga belum bisa mengatasi masalah diabetes yang dialami. Berapa banyak kemudian dokter ataupun tenaga medis gitu kan, yang mungkin belum memperoleh keturunan, melakukan program bayi tabung segala macam yang kemudian belum berhasil. Di situ menunjukkan bahwasanya ketika ada udzur, ada kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan ke hamba-hambanya sebagai ujian, sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan. Makanya kalau kita terkena masalah gitu kan, baik itu medis ataupun medis, ini salah satu rujukannya ayat itu tadi ya. Dan pada awal memang kemudian salah satunya yang permintaan kita adalah merujuk dengan bermohon dengan menggunakan asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Al-Qur'anul Karim juga disebutkan sebagai berikut, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu bi wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Walillahi asmaul husna, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walillahi asmaul husna, dan kepunyaan Allah lah asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu bi, maka bermohonlah dengan nama-namanya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, kemudian kamu tinggalkan aja orang-orang yang kemudian menyimpang daripada menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayud yauna makanu ya'malun, orang-orang tersebut nanti kelak akan dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, jadi ketika kita mengalami sakit, mungkin ada saudara kita, famili kita, baik itu sakit medis ataupun non medis, kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan Asmaul Husna. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husnanya. Dan Asmaul Husna ini selalu kan kayaknya berpasangan ya, Samiul Alim. Tadi ada Hakimul Khabir. Samiul Alim itu Maha mendengar lagi mengetahui sesuatu. Azizul Azim, Azizul Hakim, yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Terus tadi Hakimul Khabir, jadi Maha adil lagi Maha mengetahui sesuatu. Jadi teman-teman bisa melihat tuh, selalu kalau di ayat-ayat Al-Quran itu Asmaul Husnanya menutup suatu ayat itu selalu biasanya berpasangan, nggak berdiri sendiri gitu kan, berkaitan dengan konteks ayat tersebut. Jadi dari itu teman-teman, kalau kemudian teman-teman menemui dirinya lagi mengalami masalah kesehatan baik medis ataupun non medis, hal pertama yang kita lakukan adalah berdoa, bermohon, berharap, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, bermohon. Dan bermohon itu saya juga anjurkan tadi menggunakan Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada 99 nama ya gitu kan. Dari 99 nama kita bisa memilih mana memang pasangannya nama-nama yang bagus sesuai yang konteks yang kita kehendaki gitu kan. Banyak ya teman-teman, itu kan ada Samiul Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui sesuatu. Ketika bermohon kemudian ya Allah ya Samiul Alim, ya Allah ya Samiul Alim, ya Allah ya Samiul Alim, ya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui sesuatu kan. Aku bermohon agar yakin, berkeyakinan bahwasanya Allah mendengarkan kan, dan mengetahui hajat kita kan. Ya Allah ya Samiul Alim, ya Allah ya Samiul Alim, ya Allah ya Samiul Alim. Seperti juga ada kan memang kemudian di beberapa ayat suci Al-Quran memang konteksnya penutupnya itu pasangannya selalu Asmaul Husnanya itu berpasangan sesuai dengan konteks daripada ayat itu turun gitu kan. Itu kita sebagai contoh atau sampel. Kemudian kita ingat-ingat tadi ayat yang memang menyatakan kepasrahan kita ya, bahwasanya segala sesuatu masalah, baik itu masalah kehidupan, masalah kesehatan, baik yang medis ataupun non medis, itu adalah salah satu yang ditimpakan Allah pada hamba-hambanya sebagai ujian ya teman-teman. Yang jelas dikatakan bahwasanya nggak ada, hakikatnya nggak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman harus betul-betul berpegang pada ayat yang saya sebutkan tadi ya di Al-Qur'anul Karim,
yang bunyinya, saya ulang review lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidhurin fala kasifalahu ilahu wa iyamsaskallahu bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Jadi pokoknya yakini, kita mungkin bisa pegang tempat kita, kemudian yang sakit, kalau sakit dada kita pegang dadanya, kita dengan penuh keyakinan kita kemudian baca doa tadi ya, wa iyamsaskallahu bidhurin, aku yakin ya kalau Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan dur ataupun kesulitan, fala kasifalahu ilahu, maka enggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa iyamsaskallahu bikhairin, kalau kemudian Allah memberikan kepadaku, pada kamu kebaikan, bahwa ala kulli syai'in qadir, sungguhnya dia berkuasa atas segala sesuatu, bahwa al-qahiru fawqa ibadi, dan dia berkuasa di atas para hamba-hamba ciptaannya, bahwa al-hakimul khabir, dan dia maha adil dan lagi maha mengetahui sesuatu. Itu teman-teman. Jadi saat ini memang kalau kemudian kita lagi terkena masalah, baik masalah ekonomi, masalah kehidupan yang tentunya kedepannya memang sepertinya semakin berat ya perekonomian, karena memang masalah perekonomian itu sekarang global ya, menyerang seluruh dunia gitu kan. Kayak di Ghana gitu kan, di salah satu negara Afrika sudah dinyatakan juga bangkrut, gagal bayar hutang, menyusul Sri Lanka dan Lebanon gitu kan. Dulu pertama ada Venezuela gitu kan, tapi ini memang tampaknya memang serius sekali, dan di negara kita pun untuk akhir-akhir ini udah kerasa ya gitu kan. Untuk itu teman-teman, ada baiknya di dalam kondisi-kondisi sekarang memang fase-fase kesulitan seperti ini, ada baiknya kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, bantuan serta perlindungannya gitu kan, karena memang banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kemudian usahanya kemudian macet, kemudian usahanya bangkrut, kemudian juga banyak juga yang kena PHK, yang kalau nggak kuat imannya itu sebetulnya juga bisa terpengaruh lingkungan ya gitu kan. Di kampung halaman saya sini, di kabupaten tempat saya ini, sekitar 1 bulan yang lalu itu banyak kemudian yang minum minuman keras oplosan gitu kan, sampai kemudian meninggal kira-kira sekitar 8 atau 9 orang ya. Bahkan tetangga dekat sini juga ada. Ya mungkin karena sebagian besar kemudian mengalami kebuntuan dalam hidup, tapi kemudian keimanannya juga nggak kokoh, nggak kuat gitu kan, punya keluarga yang harus dihidupi, istri, anak gitu kan, sementara juga banyak yang usahanya macet gitu kan, banyak yang usahanya bangkrut, banyak yang kena pemotongan gajinya, dan banyak juga yang terkena PHK. Seperti itu harus kemudian kita memang harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari fitnah akhir zaman gitu kan, cobaan akhir zaman gitu kan, dan juga agar kita diberikan jalan keluar, diberikan perlindungan, pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman, ini merupakan obrolan singkat, karena memang kita sesama muslim diwajibkan untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap, saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video saya ini untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena memang segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik istri, anak keturunan, jabatan, kekayaan, kebun, sawah, ladang, semuanya itu fana, akan ada pada masanya nanti hilang. Dan yang kekal itu adalah amal perbuatan, amal baik dan amal soleh yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kekal dan kita akan temui di hari di hari yaumil akhir nanti, yaumil hisab. Oke, gitu teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.